Shalom, jemaat GKI Kanan yang dikasih Tuhan. Salam, berbuah dalam Kristus, berubah dalam hidup, majulah GKI Kanaan. Saudaraku, 10 hari ke depan kita akan menyongsong hari Pentakosta, peristiwa turunnya Allah Roh Kudus yang akan kita rayakan pada kebaktian Minggu tanggal 23 Mei. Dalam rangka menyambut hari Pentakosta ini, GKI Kanan Bersaat Teduh akan mempersiapkan renungan bersaat teduh seputar buah Roh Kudus. Dan hari ini adalah renungan pertama buah Roh Kudus tentang kasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah pembacaan firman Tuhan, berkatilah refleksi firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan kita yang pertama adalah mengenai buah Roh Kudus, kasih. Saudaraku, saya ingin tanya, apa buktinya saudara anak Tuhan, anak Allah? Apa buktinya saudara telah diselamatkan dari penghukuman akan dosa-dosa saudara? Apa buktinya saudara? Ada yang bisa jawab? Mungkin saudara katakan, saya sudah dibaptis, Pak. Saya menjadi pengurus komisi, atau saya menjadi majelis. Saya rajin melayani, saya memberikan persembahan. Setiap minggu saya tidak pernah absen ke gereja. Bagus. Saya katakan itu bagus. Tetapi apakah itu bukti yang sah dan valid bahwa saudara anak Allah? Saya katakan maybe yes, maybe no. Belum tentu, saudara. Lalu bukti yang pasti itu apa? Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 mengatakan ini. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus jaminan kita untuk memperoleh seluruh janji keselamatan dari Allah. Jadi buktinya adalah, saudara, adakah Allah Roh Kudus dalam hidup kita? Jadi Roh Kudus itu stempelnya, saudara. Meterainya bahwa kita ini adalah anak Allah, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa Allah Roh Kudus itu berada dalam diri kita? Kita teropongkah, saudara? Gimana melihat bahwa Allah Roh Kudus itu hadir? Ada, saudara. Kan roh nggak kelihatan, saudara. Apakah kita bisa ketahui? Saya katakan bisa, saudara. Jejak-jejak keberadaan Allah Roh Kudus bisa kita ketahui. Ada tandanya, yaitu apa? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka ada buah Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Jadi keberadaan Allah Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah. Satu buah yang memiliki 9 cita rasa. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Inilah tandanya Roh Kudus itu diam dan hadir dalam hidup kita. Dan hari ini kita bicara tentang buah Roh Kudus, kasih. Kenapa kasih, saudara? Kenapa kasih itu merupakan buah Roh Kudus? Karena itu esensi Allah Roh Kudus. Esensi dari Allah, yaitu apa? Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, maka kehadirannya juga ditunjukkan dengan hadirnya kasih Allah itu. Kasih Allah adalah identitas Allah. Karena kasihnya, maka Allah mau datang, meninggalkan surga, datang ke dalam dunia. Karena kasihnya, Allah mau menjadi manusia, mau melayani manusia, bahkan mau mati menggantikan manusia berdosa di atas kayu salib. Semuanya itu karena kasih. Jika Allah Roh Kudus diam di dalam hidup kita, maka kehadirannya ditandai dengan hadirnya kasih dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, kasih itu apa? Saudara, kasih itu bukan perasaan berbunga-bunga ataupun emosi semata. 1 Korintus 13 ayat 4-7.
menyatakan bahwa kasih itu sebuah tindakan nyata, tindakan konkret, bukan semata emosi perasaan. Tindakan yang mendatangkan kebaikan terhadap objek yang kita katakan kita kasihi. Paulus katakan kasih itu sabar. Dia bukan hanya perasaan, oh saya mengasihi kamu, tetapi dia ditunjukkan dengan apa? Kesabaran kamu terhadap orang yang kamu kasih. Paulus katakan, kasih itu murah hati. Oh, bukan hanya semata perasaan ataupun hati yang wah, aku sayang kamu. Kalau engkau mengasihi, maka engkau akan memberi dengan murah hati apa-apa yang dibutuhkan oleh orang yang engkau kasihi. Saudara bisa melihat daftar tindakan-tindakan konkret yang Paulus katakan tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah Allah Roh Kudus itu menghasilkan buah Roh Kudus kasih itu di dalam hidup kita? Apakah secara otomatis dan langsung, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, dimeteraikan oleh kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi kasih? Saya katakan, saudara, perlu proses. Ketika Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dia mengubahkan hati kita. Hati kita bisa memiliki kasih yang sebelumnya mungkin tidak ada. Keinginan dan kehendak kita juga mau mengasihi yang sebelumnya mungkin nggak punya keinginan untuk mengasihi. Tetapi saudara, kasih itu tidak hanya berhenti di hati, tidak hanya berhenti di keinginan dan kehendak. Kasih itu harus berwujud di dalam tindakan nyata, itu yang Paulus katakan. Maka kalau memiliki hati yang memiliki kasih, memiliki keinginan untuk mengasihi, itu belum cukup. Harus saudara wujud nyatakan. Karena itu saudara, saya katakan perlu sebuah upaya. Kenapa? Karena saudara akan menghadapi tantangan. Ketika Anda hendak mengasihi dan mewujudkan dalam tindakan, ada tantangannya, saudara. Saudara mungkin harus bayar harga. Beranikah saudara keluar uang saudara? Beranikah saudara memberikan waktu saudara? Beranikah saudara memberikan kerja keras saudara untuk orang yang saudara kasihi? Belum lagi saudara, di dalam diri kita juga terjadi pergumulan. Anda ingin mengasihi, tetapi di dalam diri kita juga mengatakan jangan mengasihi. Orang ini begini. Buat apa mengasihi orang seperti itu? Anda ingin mengasihi, tetapi diri Anda katakan kalau engkau mengasihi, engkau nanti akan menderita susah. Terjadi pergumulan, saudara. Ini yang Paulus katakan, ada hal yang baik dan ada hal yang jahat di dalam diri kita. Tarik-menarik, saudara. Itu di dalam Roma 7 ayat 13 sampai 25. Tuhan Yesus juga katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu perlu sebuah tindakan penyangkalan diri untuk berani susah, berani menderita, guna mewujudkan buah Roh Kudus kasih itu dalam hidup kita. Allah Roh Kudus akan menghasilkan buah dalam hati dan keinginan kita untuk mengasihi. Tetapi perlu kita juga untuk meresponi dan mengusahakannya. Pertanyaannya, mau gak kita membayar harga, berkomitmen dan bertindak untuk mewujud nyatakan buah Roh Kudus kasih dalam hidup kita? Saudara, menyongsong hari Pentakosta ini, adakah tanda-tanda kehadiran kasih yang merupakan buah Allah Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau belum ada dan orang belum melihat kasih Tuhan dalam tindakan kita, mari kita mewujud nyatakannya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan dan refleksi firman Tuhan. Biarlah dalam hidup kami mewujud nyatakan tindakan-tindakan kasih yang merupakan buah Allah Roh Kudus. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.